Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz Ansari? Sehat nggih? Alhamdulillah. Baik Pak Wawan. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak atas waktunya ya dan kesempatannya jenengan bisa ngobrol dengan saya di sini. Tentunya dalam waktu 10 sampai 15 menit ke depan harapannya nanti ada hal yang positif yang kita bahas pada sore hari ini. Ya. Ustaz Ansari, kira-kira kalau boleh disampaikan sore hari ini ada kiranya hal-hal yang masih mengganggu perasaan jenengan terkait apa yang di sekolah, program atau kegiatan yang barangkali bisa disampaikan. Baik Pak Wawan, atas kesempatannya saya sangat terima kasih. Ini pengen sharing-sharing dengan Pak Wawan ini terkait apa yang jadi kegelisahan saya, masalah saya terutama di sekolah. Jadi karena kami di SMA itu kan target besarnya anak-anak itu kan lulus ke perguruan tinggi terbaik ya, baik itu dalam negeri, luar negeri maupun kedinasan. Jadi kami ingin terus meningkatkan persentase keterserapan anak-anak bisa masuk perguruan tinggi negeri. Itu yang karena orang tua wali murid kami itu dari data itu yang paling besar sekitar 75-80% itu pengen anaknya keterima di perguruan tinggi negeri. Nah karena ini harus dijaga minimal kualitasnya, maka saya pengennya kan ada 3 jalur ya Pak Wawan, jalur prestasi, jalur tulis, sama jalur mandiri. Nah ini saya pengennya meningkatkan yang jalur prestasi. Nah, karena kalau jalur prestasi berarti kan dia tanpa tes, jadi melalui rapot, melalui prestasi begitu. Nah, sementara ini yang paling tinggi masih di jalur tulis sama mandiri begitu. Saya masih risau kira-kira gimana ya nanti bisa meningkatkan untuk jalur prestasi begitu. Itu Pak Wan yang masih saya ngenangan di masalah ini. Jadi sangat luar biasa sekali ya yang jenengan harapkan dari percakapan kali ini. Satu, yang kedua adalah harapan dari sekolah panjenengan yang ingin orang tua ya, yang ingin siswa-siswanya itu bisa melanjutkan di jenjang lebih tinggi, tentunya di luar negeri dengan dari jalur prestasi. Jadi mungkin seperti itu nggih Kang Hari. Ya, di jalur prestasi. Karena untuk yang perguruan tinggi negeri kan memang tinggi 82%, tapi dia lebih banyak di tes tulis sama mandirinya. Makanya saya pengen meningkatkan untuk jalur prestasi begitu. Kalau boleh tahu Ustaz Ansari, selama ini yang dilakukan oleh panjenengan dan tim untuk menjaga kualitas lulusan yang ada di SMA panjenengan bagaimana gitu? Ya, karena di SMA untuk jalur prestasi ini kan sudah mulai dari kelas 10. Jadi ini kan jalur rapot sama jalur prestasi. Jadi kalau kelas 10, 11, 12 itu harus dikuatkan dari sejak dini di kelas 10. Karena beberapa anak itu kadang merasa ini masih kelas 10, masih adaptasi, nanti aja kalau sudah kelas 12. Padahal startnya sudah kalah kalau berpikiran seperti itu. Di jalur prestasi itu kan yang digunakan 5 semester, jadi nilai itu di rata-rata 5 semester. Nah, yang kami lakukan di sekolah itu mengantisipasi mulai dari semester 1, 2, 3, 4. Dan yang jalur prestasi itu kesempatannya hanya 40% terbaik. Jadi hanya 40% terbaik, mana yang kemudian diambil di sekolah, itu kita data, kemudian kita sampaikan ke
siswa, ke orang tua untuk minimal mempertahankan prestasi itu. Tapi kadang naik turun nilainya sehingga awalnya bagus terus kena kelas 11 turun sehingga tidak konsisten di 40% terbaik. Nah, itu yang sementara kami lakukan untuk mempertahankan nilai baik di 5 semester. Jadi jenengan dan tim di sekolah sudah menjalin komunikasi dengan anak-anak, memotivasi, terus menyampaikan informasi tersebut dengan orang tua. Lalu apakah ada kendala yang lain yang mungkin jenengan rasakan terkait harapan jenengan untuk lulusan-lulusan terbaik dari SMA? Ya, kalau tadi satu dari motivasi siswa yang naik turun sehingga nilainya kadang mengalami penurunan. Ada juga kendala yang kami alami itu akses informasi yang lebih spesifik dari perguruan tinggi, karena untuk jalur prestasi ini kan kewenangan kampus, Pak Wawan, kewenangan kampus, sehingga penilaian kemudian analisa masing-masing kampus itu berbeda-beda. Persyaratan-persyaratan yang nanti bisa dimunculkan dari kampus itu satu dengan yang lain tidak sama. Maka yang kami lakukan adalah mengatasi dengan berbagai macam beda tadi dengan cara mengunjungi kampus-kampus. Ini yang saya rasakan beda-beda ya, sehingga untuk kemudian buat strategi itu memang bervariasi. Itu kendala dari internal dan juga dari kendala eksternal terkait dengan kebijakan kampus yang berbeda-beda. Gitu, Pak Wawan. Jadi kalau bisa saya tarik kesimpulan tadi ada dua kendala. Yang pertama adalah naik turunnya minat dari siswa terkait peningkatan prestasi anak-anak. Kemudian memang persyaratan untuk masuk di kampus ini dari beberapa kampus juga berbeda-beda. Jadi juga jadi salah satu kendala bagi sekolah untuk menentukan strategi yang bagaimana. Lalu adakah hal lain yang mungkin menurut jenengan juga menjadi salah satu kendala juga? Ya. Kalau kami di kendala ini adalah kendala pilihan program studi atau jurusan, Pak Wawan. Jadi anak itu kadang menumpuk di prodi tertentu yang dianggap favorit. Contoh di kedokteran saja itu kami itu numpuk hampir 30-an anak yang pengen masuk ke kedokteran. Nah, padahal jalur prestasi ini persentase diterimanya kan yang tadi saya sampaikan 3 jalur itu, jalur prestasi itu hanya sekitar 20%, jalur tulis itu 30%, jalur mandiri itu 50%. Nah, 20% ini kan kecil. Nah, memang sebaiknya kan harus dibagi rata ke perguruan tinggi dengan pilihan masing-masing atau pilihan yang banyak. Tapi kadang itu numpuk. Contoh kedokteran UNER, ada 15 anak yang pengen di kedokteran UNER semua. Kan nggak mungkin. Paling kena 1 atau kena 2 itu udah luar biasa. Kena 2 itu istimewa. Karena kan ketika saya dapatkan informasi dari kampus itu ada prinsip pemerataan dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia. Jadi salah kendala tambahan itu adalah terpusatnya anak di pilihan tertentu, di prodi tertentu. Gitu. Terima kasih Pak Sari. Jadi ada 3 ya tadi, minat belajar anak motivasi turun, anak, ya menjaga motivasi anak naik turun. Motivasi anak naik turun, kemudian faktor eksternal dari beragam persyaratan untuk masuk perkuliahan, kemudian pilihan anak yang terlalu terpusat pada salah satu pilihan, padahal kan kesempatannya kan tersebar gitu yang lainnya. Betul. Kemudian dari kendala-kendala tersebut apakah strategi salah satu strategi atau beberapa strategi yang mungkin yang sudah dilaksanakan atau mungkin menjadi angan-angan panjenengan di sekolah? Ya. Baik, satu yang motivasi tadi, bahwa jadi yang satu terkait dengan motivasi, saya berpikiran itu untuk mendatangkan alumni, Pak. Jadi gini, alumni yang benar-benar bisa kita jadikan role model, contoh bahwasanya dia bisa mempertahankan nilai yang bagus dari kelas 10 sampai kelas 12. Artinya itu untuk menjaga motivasi, karena kalau sudah mengalami sebuah dinamika di SMA, apalagi di kelas 11 yang banyak organisasi, itu kadang
asik organisasi sehingga akademiknya agak terkurangi begitu prioritasnya. Maka mungkin untuk salah satu menjaga motivasi itu kita sering kolaborasi dengan alumni untuk menyampaikan mungkin cara-cara bagaimana dia bisa mempertahankan prestasinya, cara manajemen waktunya, sehingga nanti dia harapannya sukses berhasil masuk ke perguruan tinggi. Itu dalam benak saya seperti itu Pak. Jadi melibatkan alumni untuk memberikan motivasi. Gitu. Mungkin ada hal yang lain selain menjadikan alumni sebagai role model motivasi anak. Nah betul. Kalau yang kampus tadi yang saya sampaikan, kalau kampus itu kami mencoba untuk berkunjung langsung ke rektorat. Jadi semacam audiensi begitu Pak. Jadi audiensi itu kita benar-benar dapat informasi itu langsung dari kampusnya. Karena kalau informasi yang selama ini mungkin melalui media sosial atau mungkin bahkan bimbel-bimbel yang mungkin melakukan perankingan yang tanpa sumber yang jelas, itu kami masih ragu-ragu. Maka informasi yang valid itu yang langsung dari sumbernya langsung. Ya siapa ya, kampusnya. Melalui apa? Melalui rektorat. Di rektorat kampus itu kan ada panitia penerimaan mahasiswa baru. Nah nanti mungkin kami coba mengunjungi, kemudian audiensi, dan menjadikan itu bahan yang bisa kita sampaikan ke anak-anak yang memilih kampus tersebut, sehingga nanti sudah tahu, oh strateginya kampus itu misalkan ada indeks sekolah, ada indeks mata pelajaran yang dilebihkan, itu nanti kita dapatkan informasi lebih detail untuk suksesnya anak-anak. Begitu Pak. Jadi di sampai ini ada dua hal yang menjadi salah satu solusi dari panjenengan. Yang pertama adalah menjadikan alumni sebagai role model motivasi anak, kemudian mencari informasi secara langsung ya di kampus supaya target-target apa yang ada di menjadi harapan sekolah bisa jelas dan terlaksana dengan baik tentunya. Kemudian barangkali jurus pamungkas, kata tadi jurus pamungkas yang mungkin yang masih jenengan pendam atau mungkin cukup dua itu saja yang selama ini jenengan laksanakan. Ngapunten mikrofon panjenengan. Ya, ini yang di sekolah kami itu terkait dengan banyaknya siswa yang menumpuk di prodi tertentu, itu yang jadi problem juga Pak Kawan. Karena itu sudah diwanti-wanti juga pihak kampus. Karena kalau numpuk di prodi tertentu dan kampusnya sama, itu kecil kemungkinan karena peluangnya sedikit. Sehingga nanti kami coba koordinasi dengan BK, terus juga diskusi dengan orang tua, minimal menyebar lah pilihan anak. Sama-sama kedokterannya, tapi nanti bisa dirubah atau bisa dialihkan. Ada yang di UNER, ada yang di Brawijaya, ada yang di UGM, UNED, UGM dan seterusnya. Sehingga peluangnya itu kebenarannya itu tinggi, harapannya bisa berpulang diterima. Itu yang masih kita coba terus lakukan Pak On. Jadi selain alumni dari sekolah dijadikan role model, kemudian mencari informasi yang sebanyak-banyaknya dari informasi dari kampus terkait, kemudian adalah apa tadi menyebarkan pilihan dan anak supaya informasi yang ada di anak-anak itu benar-benar merata ya, sehingga tidak tertumpuk di salah satu jurusan atau salah satu prodi. Jadi banyak hal ternyata yang jadi upaya panjenengan. Kira-kira mulai kapan atau hal ini kira-kira strategi ini bisa dijalankan Pak Sari? Ya, kalau yang jalur prestasi itu nanti dimulai di bulan Januari Pak. Jadi mungkin ini sudah mungkin Desember Januari awal itu sudah saya coba lakukan bersama tim, karena ini kan juga melibatkan banyak unit baik kurikulum, BK, kesiswaan untuk kemudian sama-sama menjalankan ini secara serempak. Jadi rencana ini sudah jenengan laksanakan, sudah ada agenda ya mulai bulan depan ya ini Desember ya mulai bulan depan. Terima kasih atas kesempatan berkomunikasi. Kira-kira setelah jenengan menyampaikan hal tersebut dengan saya, kira-kira bagaimana perasaan panjenengan atau mungkin apa hal yang ingin disimpulkan dari
percakapan dari sore hari ini. Ya, terima kasih Pak Wan. Karena kalau dengan cerita ini kan saya merasa lega, terus ada hal-hal yang tadi sepertinya belum terbesit, tapi kemudian dari pertanyaan Pak Wan, oh ya ini sepertinya perlu ada tambahan-tambahan ide-ide lain yang nanti bisa diaksikan. Jadi saya terima kasih, saya merasa senang sekali bisa diskusi dengan Pak Wan ini, sehingga sharing-sharingnya insya Allah ada manfaat yang nanti akan bisa kita lakukan di sekolah kami. Sekali lagi terima kasih Pak Wan atas diskusinya kali ini. Terima kasih Pak Santari atas beberapa kesimpulan dari percakapan kita pada sore hari ini. Memang harapannya dari apa yang kita bicarakan pada sore hari ini bisa membawa manfaat, terutama buat panjenengan dan yang kedua adalah buat saya, karena kita sebagai pendidik harus mampu menjadikan siswa-siswi kita tentunya menjadi lebih baik lagi siswa dengan anak-anak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di perbincangan kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.